Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks, melanjutkan materi kemarin yaitu naratif teks. Sebelum kita mulai, pernah dengar nggak sih apa itu prosedur teks? Belum pernah, Pak. Prosedur teks itu saya jelasin secara umum aja. Prosedur teks itu adalah teks yang menjelaskan atau memberitahu kita langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contoh seperti kita ingin menyalakan TV, yaitu pakai remote, terus tekan tombol power gitu. Nah, apa sih tujuan kita untuk belajar prosedur teks? Ada slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat tujuan pembelajaran dari prosedur teks itu. Yang pertama, setelah mendapat penjelasan materi prosedur teks dari PowerPoint, peserta didik dapat menyusun prosedur teks berupa manual atau tips sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, poin yang kedua, setelah mendapat penjelasan dari materi prosedur teks dari PowerPoint, peserta didik dapat menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur yang telah dibuat sesuai dengan konteks penggunanya. Nah, yang pertama, the definition of prosedur text. Di sini ada tiga macam prosedur text atau three kinds of prosedur text. Yang pertama ada prosedur text manual. Prosedur text manual is a text that explain how to operate or use something. And the second one is prosedur text tips. Prosedur text tips is a text that explain how to do an activity. Yang ketiga ada prosedur text recipe. Prosedur text recipe is a text that explain how to make food or beverage. Nah, di sini ada nih kayak in general we can say that prosedur text is a text that explain how to do something in sequence of action. Nah, selanjutnya ini merupakan ada fungsi dari prosedur text sendiri. Untuk social function, the social function of prosedur text is to inform the reader about how to do something in sequence of steps. But actually, each type of prosedur text has its own function as below. Nah, jadi secara umum prosedur teks itu untuk fungsi dari prosedur teks itu untuk memberitahu kita untuk melakukan sesuatu dengan sekaligus dengan langkah-langkahnya. Tapi ada beberapa prosedur teks yang punya penjelasan sendiri gitu atau fungsi sendiri. Salah satunya adalah prosedur teks manual itu fungsinya untuk di sini tertulis to inform the reader how to operate or use something through a sequence of steps. Jadi yang manual itu melakukan sesuatu kayak nyalain HP, nyalain kipas angin atau membersihkan kamar mandi gitu. Yang kedua ada prosedur teks yang tips. Itu fungsinya adalah to inform the reader how to do something through a sequence of steps. Untuk memberitahu kita atau pembaca atau orang-orang untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkahnya seperti tips kulit sehat, tips hidup sehat, tips cara olahraga seperti itu. Yang terakhir ada prosedur teks yang recipe. Fungsi dari recipe sendiri adalah to inform the reader how to make food or beverage through a sequence of steps. Biasanya ini seperti kayak cara membuat kue, how to make a nastar, how to make kue salju, how to make cucur, ya seperti itu. Sampai sini dari penjelasan tentang definisi dan fungsi prosedur teks, apakah ada yang ditanyakan, Akmal? Ya, sejauh ini cukup paham, Pak. Baik, berarti tidak ada yang ditanyakan ya, seperti dari definisi dan fungsi. Nah, materi selanjutnya adalah ini generic structure of prosedur text. Jadi di dalam prosedur teks itu ada 3 bagian gitu. Tadi kan ada prosedur teks ada 3 macam. Nah, di dalam prosedur teks sendiri ada 3 bagian, yaitu goal, materials, and methods or steps. Jadi goal itu di sini tertulis steps what is going to do. Material itu contain about things that we need to make or do something. Methods or steps is a series of action to do or to make something.
Jadi goal itu biasanya tertera dalam judul, kayak kita mau ngapain nih. Misalnya kita mau nyalain TV gitu, ya seperti contoh yang tadi. Nah, di material apa yang kita perlukan dari untuk kita menyalakan televisi gitu. Ya pasti remote dan televisi, nggak mungkin kan kita nyalain pakai telepati. Ada juga sih bisa remote dari HP Xiaomi ya Mal ya. Ya betul Pak, ada Ya, teknologi sekarang. ya ada kan di Betul Pak. Xiaomi ada kan, berarti nggak, misal nggak ada remote masih bisa pakai handphone Xiaomi. Betul Nah yang betul. terakhir ada method or steps. Nah itu cara-caranya tuh dari pertama colokin kabel TV ke kontak, terus ya ambil remote, terus ke tabel power, dan kita sudah bisa menikmati acara televisi. Nah selanjutnya fitur bahasa gitu. Fitur bahasa di sini ada syarat-syaratnya, yaitu ada 4. Using present tense, using imperative sentence, using present tense, using imperative sentence, using connectives, and using adverb. Di sini tahu nggak apa itu imperative sentence? Belum Pak, belum tahu. Nah jadi biasanya prosedur teks itu identik dengan imperative sentence, yaitu kalimat-kalimat yang berisi tentang suruhan seperti warning, sepertinya kan kalau kita misalkan bikin prosedur teks itu selalu ada kayak put the bowl in the kitchen gitu-gitu, terus seperti kayak take food and seperti kata-kata kalimat-kalimat yang semacam perintah seperti itu. Nah yang itu using connectives. Sebelumnya pernah tahu nggak malah apa itu connectives? Belum Pak. Nah connectives itu kata penyambung gitu, seperti then, next, and, after that, ya gitu. Selanjutnya, nah sebelum kita ke contoh dari sampai language features ini, apa ada yang ditanyakan Mal? Sejauh ini sudah jelas Pak. So far so good. Sudah jelas ya Mal, berarti nggak bingung ya. Soalnya itu berarti ada, alhamdulillah kalau emang sudah paham semua. Jadi saya nggak capek-capek jawab pertanyaan kamu ya Mal ya. Nah selanjutnya ada contohnya nih Mal. Nah contoh dari prosedur teks sendiri. Nah ini bisa dibaca ya Mal, kayak how to use an electric iron. Coba Mal tolong dibacain poin dari 1 sampai 4 ini. Dari judul sampai 1 sampai 4. The first one, step. Prepare the iron, the clothes, a placemat, and some clothing hanger. The second one is plug the iron cable into an electricity socket and wait until the iron gets warmer. The third one is place the clothes on the placemat. The last one is, and then apply the iron on the clothes surface evenly. Selanjutnya masih ada nih Mal, poin kelima sampai 7. Yeah, okay. And then flip the clothes and apply the iron on the other side of the clothes. And then put the clothes on the clothing hanger and continue with other clothes. Ya, kalau bagus Akmal udah bisa membacakan tentang prosedur teks, cuma ada beberapa yang harus saya beri saran gitu. Kalau untuk membaca prosedur teks itu kita tidak perlu menyebutkan nomornya. Sorry Pak. Ya itu nggak apa-apa, namanya kan belajar. Cuma tadi udah bagus tuh, ada and then, next gitu. Jadi keren Akmal. Jadi bagus. Nah setelah itu di sini saya bisa seperti contoh sebelumnya kan prosedur teks ada 3 bagian gitu. Ada kan, now let's try to find the structure of the prosedur text we learn in the example. Nah di sini ada goal, materials, and end, methods, or steps. Kira-kira goalnya itu apa Mas dari contoh prosedur teks ini? Goalnya tuh
use an electric iron, menggunakan. Ya, ya, 100% right. You are right, Mas. Correct. Good, good. Thank you sir, thank you sir. And materials, bahan-bahan. Nah, bahan-bahan apa yang kita butuhkan, Mas, untuk menyalakan setrika listrik? Banyak gosokan, setrika, terus Gosokan. Ya benar sorry, gosokan. Kalau emang kalau tinggal di gang itu pasti ngomongnya gosokan gitu. Iya benar. ya sorry Pak. Setrika, Ya setrika, terus kabel, colokan, ya. terus Baju pastinya baju, clothes, ya baju pastinya. baju. Karena kalau nggak ada baju kita mau gosok apa malah? Iya, lu Mau bawa gosok voucher. Atau gosok voucher pakai setrika. di bawah bisa aja. Ini mah berarti material sudah. Nah, terakhir ada method or steps. Nah, seperti yang tadi tuh. Untuk method or steps yang mana? Nah, Itu yang dari prepare the iron, terus plug the iron cable, terus place the clothes on the placemat, baik. and then Oke, apply oke. the iron. Yang ada 7 Ya, step Mas. itu Pak. Nah, berarti sejauh ini sudah paham ya, Mal, apa itu prosedur teks, Mal? Ya Pak, alhamdulillah. So far Nah, so good. kira-kira sampai sini ada yang harus ditanyakan, ada yang masih ada yang bisa ditanyakan, Mal? Seperti yang kurang paham atau apa? Nah, ini clear, sir. Sudah jelas. Is it clear enough, Mal? Yes, enough. Oh, oke. So, jadi hari ini kita cukupkan saja pelajaran tentang prosedur teks karena tidak ada pertanyaan dari Akmal dan alhamdulillah sudah paham. Jadi untuk materi selanjutnya kita lanjut minggu depan dan terima kasih Akmal sudah bisa mengikuti kelas saya hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.